Apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menyikapi episode apapun dalam hidup ini dengan sikap yang tepat. Karena hidup ini perpindahan dari satu episode ke episode lain dan terus sampai nanti kita meninggal. Ada waktu bayi, pindah ke anak-anak, sekolah, kemudian berumah tangga, lalu ya seperti itulah kita punya anak. Dan sekarang kita memasuki babak selanjutnya adalah babak masa persiapan kemerdekaan, yaitu masa pensiun, masa yang amat indah, masa yang penuh berkah karunia Allah, agar kita punya waktu yang lapang untuk bisa mengevaluasi perjalanan hidup kita, agar kita punya waktu yang cukup untuk bisa memperbaiki apa yang salah, melengkapi apa yang kurang, sehingga babak akhir dalam hidup kita ini akhirnya adalah kesuksesan. Tahukah kesuksesan? Sukses itu husnul khotimah, akhir hayat yang baik. Namun banyak orang yang salah strategi, salah menyikapi masa pensiun ini. Tidak jarang ada yang terjebak di dalam dramatisasi pikiran, dipertegang, dipersulit, dipergawat dengan banyak pikiran yang tidak perlu, dengan banyak bayangan-bayangan yang justru hanya menyengsarakan diri. Padahal pensiun hanya sebuah episode, sama dari TK ke SD, dari SD ke SMP, sama hanya perpindahan episode, biasa saja. Tapi sikap kitalah yang menentukan apakah episode ini membawa berkah atau sebaliknya menjadi fitnah dan musibah. Oleh karena itu, semuanya ini tergantung dari cara sudut pandang kita. Kalau kita melihat pensiun adalah karunia Allah, masa yang sangat berkah untuk kita bisa mengevaluasi, memperbaiki, dan menyiapkan babak akhir hidup kita sebaik-baiknya, maka pasti bersyukur. Karena dalam masa pensiun kita sudah tidak banyak terikat dengan kantor yang rutin, yang selama berpuluh tahun kita hidup. Banyak kita melakukan hal-hal yang tidak wajib kita lakukan, bahkan yang haram, karena terikat oleh situasi. Sekarang kita akan memasuki masa yang paling berkah, masa pensiun. Berikut ini secara sederhana saja, ada 5 kiat menghadapi persoalan. 1, kita harus sangat siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Mengapa? Karena hidup ini mustahil akan selalu cocok. Dan bila cocok semua, pasti akan bermasalah. Ibu ingin sehat, bapak ingin sehat, yang lain juga ingin sehat. Kalau semuanya ditakdirkan sehat, tahu sendiri kan? Dokter, rumah sakit, toko obat, pabrik obat, dan infrastrukturnya pasti akan menjadi masalah besar. Sakit, sehat sama saja, tergantung bagaimana menyikapinya. Tepat menyikapi sehat, berkah. Tepat menyikapi sakit, juga berkah. Kita harus sangat siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok, karena tugas kita bukan mengatur Allah. Tugas kita cuma 3, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Apapun yang terjadi, kalau sudah niatnya lurus, ikhtiar maksimal dan tawakal, itu pasti yang terbaik. Tidak penting keinginan kita selalu terwujud, yang terpenting adalah apa yang terbaik menurut Allah, karena dialah yang maha tahu. 2, kalau sudah terjadi, terima, ridho. Orang itu menderita bukan karena kenyataan. Orang itu menderita karena tidak menerima kenyataan. Bukan tidak bisa menerima, tidak mau menerima kenyataan. Setiap takdir sudah diukur oleh Allah. Setiap episode sudah diukur juga. Berat ringannya tergantung dari kemampuan kita menerima. Seperti genteng jatuh ke jidat. Kalau sudah kena, ridho. Karena tidak ridho juga sudah benjol. Tidak bisa kita mengatakan, saya tidak menerima. Tanda terimanya sudah ada.
Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadikan bubur ayam spesial. Siap menghadapi pensiun? Kalau sudah terjadi, nikmati sambil kita cari hal apapun yang membuat masa pensiun kita masa yang paling indah. 3. Jangan mempersulit diri. Ayolah kita jujur. Sudah banyak episode yang kita jalani. Sudah sering kita ngarang, tegang, cemas, begitu gawat seperti yang akan kita hadapi. Tapi sesudah kita lewati, biasa saja. Tidak segawat yang kita duga sebelumnya. Usia seperti kita ini sudah tua, sudah banyak yang kita lewati. Masih hidup, masih makan, masih berpakaian, masih berteduh. Kurang apa? Kurang syukur dan kurang ajar, maaf, kurang bijak terhadap karunia Allah. Makanya kendalikan diri, jangan segala dikarang. Ada Allah, ya. Semuanya sudah pas kok. Kerjakan dengan baik, HHN, hadapi, hayati episode ini, dan nikmati dengan ada di jalan Allah. Tidak ada yang gawat. Rezeki sudah ada. Sebelum kita lahir, sudah ada. Ada nafas, ada rezeki. Kita tidak akan mati sebelum rezeki kita habis, jatah kita. Maka nikmati saja. Yang keempat, inilah evaluasi diri. Karena tidak ada satupun karunia kecuali dari Allah, dan tidak ada satupun keburukan yang menimpa kecuali diundang oleh perilaku buruk kita sendiri. Kalau kita bisa menemukan keburukan kita dan kita bisa tobat, hadiahnya hati jadi tenang. Jalan keluar akan ada dan pertolongan Allah akan datang dengan sendirinya dari tempat yang tidak diduga. Kuncinya adalah tobat. Orang tobat hanya baru bisa terjadi kalau berani jujur melihat keburukan, kesalahan, kekurangan sendiri. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain keburukan kita sendiri. Orang berbuat buruk kepada kita, dia akan dapat balasannya. Dan boleh jadi keburukan orang jadi penggugur dosa kita. Tapi kalau kita berbuat buruk, itu pasti jadi petaka bagi kita. Tidak ada yang mengancam diri kita selain keburukan kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain keburukan kita sendiri yang tidak segera kita taubati. Inilah ladang waktu yang luas. Kita bisa tafakur, buka lembaran-lembaran hidup yang salah, yang kurang, kita mohon ampun ke Allah, minta maaf kepada orang, dan kita perbaiki. Maka sibuklah dengan memperbaiki diri, insya Allah semua akan menjadi lebih baik. Dan yang kelima adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Segala-gala yang ada ini cuma ciptaan Allah, tidak bisa memberi manfaat kalau Allah tidak menghendaki, dan tidak bisa membawa mudarat kecuali kalau Allah menghendaki. Tanpa kehendak Allah tidak ada nikmat sekecil apapun yang datang, dan tidak jatuh sehelai rambut pun. Oleh karena itu dekati Allah, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segalanya. Mendekati makhluk tidak salah, tapi berharap dari makhluk, bergantung bersandar ke makhluk, itulah biang kesengsaraan kita. Termasuk kepada benda, semua hanya ciptaan, tidak bisa membahagiakan, tidak bisa menolong, tidak bisa memuliakan tanpa izin pemiliknya. Inilah kesempatan emas. Mari kita patuh ke Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Makin dekat dengan Allah, pasti ada jalan. Jalan dibuka, baik yang terpikir maupun yang tidak terpikir. Wa may yatawakkal 'ala Allah, yang hatinya pasrah sambil menyempurnakan ikhtiar, fahuwa hasbuh. Pasti Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita lebih tahu daripada kita sendiri, karena dialah Allah yang menciptakan kita memiliki keperluan, dan dialah Allah pemilik segala keperluan kita, dan dialah Allah satu-satunya yang bisa mencukupi kebutuhan lahir, akal maupun batin kita. Maka masa pensiun masa berkah, bisa taubat habis dari dosa, bisa dekat dengan Allah, hidup bahagia, bisa berdoa yang penuh manfaat bagi keluarga, bagi orang tua, dan bagi sekitar kita, dan punya keleluasaan waktu untuk hidup manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang penuh manfaat.